Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimin. Saya dari kelas IF 103, Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan program kasir toko fotokopi. Jadi yang ini adalah desain pemrograman saya. Yang pertama adalah di sini ada label, dan di sini ada group box. Group box 1, group box 2, dan group box 6. Di sini ada pertama itu adalah radio button. Di sini radio button, dan di radio button ini ada 10 radio button. Jadi radio button ini diganti nama sama itu, jadi fotokopi terus kedua. Jadi cetak foto, laminating, jilid, cetak dokumen, terus buku tulis, pensil, pulpen, tipex, dan penghapus. Dan di sini juga ada button satu. Dan satu ini ada diubah menjadi tulisan total, terus cancel alat tulis, delete, itu cancel menu foto, fotokopi, dan batalkan pembelian. Jadi ini adalah desain saya, terus lalu ini adalah pemrogramannya. Yang pertama adalah ini, yang form pertama itu adalah variabelnya. Jadi variabelnya ada foto, menu fotokopi, alat tulis, terus total, bayar, dan kembalian. Terus yang kedua adalah di sini ada radio button satu. Radio button satu di textbook satu itu ada fotokopi yang harganya 1.000. Terus di sini ada radio button 2 di textbook satu itu ada cetak foto, itu harganya 2.000. Dan juga ini radio button 3 textbook satu itu ada laminating, itu harganya 3.000. Terus yang kemarin radio button 4 textbook 3 itu ada buku tulis. Lalu radio button 5, terus di textbook 3 itu ada pensil yang harganya 3.000. Terus radio button 6 itu ada di textbox 3 itu ada pulpen, dan juga di radio button 19 di textbook satu itu ada jilid yang harganya 3.000. Lalu radio button 20 di textbook satu itu harganya 1.000. Itu adalah cetak dokumen. Radio button 21 textbox 3 itu ada tipex, itu harganya 4.000. Dan radio button 22 textbox 3 itu ada penghapus yang harganya 1.000. Button button satu itu adalah tombol total. Lalu textbook satu itu adalah menu fotokopi, textbook 3 itu adalah alat tulis. Lalu menu fotokopi sama dengan textbook satu, alat tulis sama dengan textbook 3. Total itu adalah penjumlahan antara menu fotokopi dan alat tulis. Setelah itu textbook 4 itu adalah angka yang keluar dari penjumlahan di atas. Lalu itu adalah hasil dari total menu fotokopi dan alat tulis, seperti itu. Dan button 2 itu ada tombol cancel alat tulis. Jadi ketika kita sudah membeli tapi ternyata di cancel, lalu akan menekan tombol ini. Yang pertama itu jika button 1 dan button 3, maka button 1 maka menu fotokopi sama dengan di button 1, total sama dengan menu fotokopi. Jadi jumlah total adalah sama seperti menu fotokopi. Terus textbook 4 sama dengan total. Jadi textbook 4 itu adalah jumlah total sama dengan jumlah total. Textbook 4 itu adalah jumlah total. Dan textbook 3 sama dengan tidak dibeli karena dia sudah meng-cancel. Lalu button 5 itu ada cancel menu. Cancel menu itu jika button 3 dan jika textbook 3 dan textbook 1, maka alat tulis sama dengan di textbook 3 total adalah alat tulis. Jadi total sama seperti harga alat tulis karena sudah di cancel, karena cancel menu fotokopi. Lalu textbook 4 sama dengan harga total, textbook 1 sama dengan tidak dibeli karena sudah di cancel. Textbook 1 menu fotokopi itu sudah di cancel. Lalu bawahnya ini adalah textbook button 4. Button 4 itu adalah tombol hitung. Jadi jika textbook 5 sama dengan ketika tidak ada, maka akan keluar input bayar sebelum diisi.
Jadi jika bayar sama dengan di textbook 5, total sama dengan di textbook 4, kembalian, penghitungan kembalian adalah bayar dikurang total. Textbook 6 adalah kembalian. Lalu ini untuk button 3 itu adalah tombol delete, maka textbook 1 sampai textbook 6 itu kosong, menjadi kosong, dan radio button 1 sampai radio button 6 dan 19, 20, 22 itu false, menjadi kosong, menjadi salah. Lalu sama dengan button 6, itu adalah tombol batalkan pembelian. Jadi dari textbook 1 sampai textbook 6 itu kosong, dan dari button 1 sampai 6 itu salah, dan 19, 20, 22 itu menjadi salah. Seperti itu. Lalu penghitungannya berikut adalah contoh dari pemrograman kasir toko fotokopi saya. Pertama adalah menu fotokopi. Misalkan saya mencetak fotokopi, lalu membeli buku tulis. Yang fotokopi harganya 1.000 dan buku tulis harganya 5.000, maka totalnya adalah 6.000. Misalkan uang kita adalah di sini 10.000. Lalu dihitung, maka kembalian adalah 4.000. Dan contoh kedua, misalkan kita mencetak dokumen, lalu membeli pulpen, kita di sini mendelet dulu sebentar ya. Misalkan kita mencetak dokumen, harganya 1.000, lalu kita beli pulpen, tiba-tiba kita ingin men-cancel alat tulis, yaitu pulpen, maka tertulis tidak dibeli. Setelah itu, harganya menjadi 1.000 saja. Misalkan uang kita di sini ada 10.000, maka dihitung kembali 9.000. Lalu sebaliknya, misalkan kita mencetak foto, maaf mendelete dulu, mencetak foto, lalu kita membeli pensil, total harganya 5.000, tiba-tiba kita ingin men-cancel, kita foto, maka harganya menjadi 3.000. Lalu misalkan uang kita 10.000, maka hitung kembali menjadi 7.000. Seperti itu. Inilah penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.